Pak Ibu, orang yang paling cingkahak perangainya, yang paling kurang ngajar perangainya, siapa Pak Ibu di dunia kok? Contohnya, siapa? Firaun itu, Firaun. Yang Pak jatuh juga Pak. Ya, Pak jatuh lagi masih lumayan jelas. Ya, Firaun. Firaun, lo sama aja Firaun Pak. Adik aja mah, konakan belum. Ya, Firaun itu Bapak Ibu, Firaun itu apa perbuatan dosa Firaun? Bukan hanya sekedar berbuat dosa biasa Bapak Ibu. Hobinya membunuh orang. Hobi itu membunuh orang. Maka dikecam Nabi karena bahasa Al-Quran itu yudzabbihuna. Kalau zabaha dia so yadbahu itu membunuh sekali bunuh. Iku yudzabbihu Bapak Ibu. Yudzabbihu itu berulang-ulang. Digorok betul. Kalau membunuh hewan kurban kan yadbah itu Bapak Ibu, sekali gorok, seret, putus, dah mati. Jadi tidak menyiksa. Ikon ndak doh, yudzabbihu, dzabbaha yudzabbihu. Yudzabbihu itu berulang-ulang gitu. Supaya tersiksa Bapak Ibu. Itu perangainya Firaun. Yudzabbihuna abna'ahum. Mereka membunuh anak-anak di kalangan mereka. Wa yastahyuna nisa'ahum, mempermalukan perempuan-perempuan yang ada di antara mereka. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau orang Yahudi mungkin ya kalau dikecam masih mending, masih alun saparah Firaun lah Bapak Ibu. Ya, tapi bukan berarti kita membela Yahudi ya, bukan ya. Ya. Masih belum separah Firaun Bapak Ibu. Firaun luar biasa. Hobinya membunuh orang, tapi hebatnya Bapak Ibu, Allah tetap sayang ke dia. Untuk menyadarkan Firaun itu, Allah kirim 2 nabi sekaligus untuknya, Musa dan Harun. Dan untuk menyadarkan Firaun itu, kalimatnya tetap kalimat yang lembut, qaulan layyina, kan? Hei Musa dan Harun, datanglah kepada Firaun itu, innahu tagha. Firaun itu sudah kelewat batas dia, tapi sampaikan kepadanya dakwahnya dakwah yang lembut, qaulan layyina. Jangan kasar-kasar, kata Allah. Cuy, itu mana Bapak Ibu? Musa itu orang paling kareh di dunia, orang paling kasar, paling kareh Bapak Ibu. Harun orangnya lembut. Musa itu orangnya keras, Harun orangnya lembut. Dipadukan Musa dan Harun itu, maka untuk menyampaikan ke Firaun, bahasanya yang lembut saja. Bahasanya yang lembut saja. Cuy, itu mana? Tapi kini herannya kita Bapak Ibu, ada orang yang berdakwah tapi bahasanya kasar. Bahasanya kasar. Luar biasa. Dia berdakwah itu. Dan yang didakwah itu adalah saudaranya sendiri, orang Islam, bahkan orang di musaji begitu. Orang Islam, orang yang rajin ke masjid, tapi bahasa yang keluar dari seseorang ini tetap kasar. Itu dakwah seperti apa? Apakah Rasulullah SAW mengajarkan dakwah yang seperti itu? Tidak, kan? Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik, kata Allah, kan? Kalau kamu kasar, mereka akan lari. Mereka akan lari. Nah, itu luar biasa. Banyak itu Bapak Ibu. Mohon maaf. Nah, padahal manusia yang paling, kalau apanya, manusia yang paling durjana di permukaan bumi ini Firaun. Bahkan sampai ayah tidak menerima lawi, tidak menerima bumi, tidak menerima, harus dimumikan Firaun itu, kan. Tapi hebatnya bahasa dakwah untuknya tetap qaulan layyina, bahasa yang lembut. Bahasa yang lembut. Tapi Fir'aun tetap masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Walaupun sudah membunuh sekian banyak orang, tetap diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Ini sifat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah mengampuni semua dosa, kata Allah. Allah ampuni apapun dosanya. Nah, Bapak Ibu, maka jangan berputus asa. La taqnatu min rahmatillah. Ambo dulu ya dari dunia hitam Ustaz. Biasa lah Ustaz. Baju adalah terlanjur. Tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Lah terlanjur bantu ikokoa. Kalau memang awak terjebak, tersesat, balik. Kok tasasik di ujung jalan, balik ke pangkal jalan, balik.
Masih ada peluang kok. Masih ada peluang kok untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni kok. Pokoknya selagi roh itu belum sampai ke sini, halak. Yang kerongkongan itu kan di sini Bapak Ibu, di sini halak. Roh itu kan ditarik dari bawah itu, dari kaki naik ke lutut, naik ke pinggang, naik ke badan, ke perut, ke dada. Kan mulainya dingin dari kaki itu. Kaki lah dingin, tapi tangan masih menjari, masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Coba aja sayangnya Allah itu. Kaki lah dingin, tangan masih menjari, masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Nah, tapi kalau lah sampai kasihku, kata Allah, iyalah, berarti tidak ada peluang lagi. Karena tangan tidak bisa berbuat lagi. Tangan sudah kaku, kaki sudah kaku, tidak bisa berbuat lagi, maka sudah habis berarti kesempatannya. Habis kesempatannya. Tapi selagi itu masih punya, selagi ini masih ada, masih berfungsi secara sempurna, masih terbuka peluang kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Dosa kita belum sebesar sebanyak dosa Fir'aun. Bahkan mungkin di antara kita insya Allah tidak ada yang membunuh seperti apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Ya, tidak ada yang membunuh seperti apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Mungkin di antara kita tidak ada yang minum minuman keras setiap malam, setiap saat seperti apa yang dilakukan oleh mereka itu. Nah, lalu apa yang membuat kita putus asa? Rahmat Allah. Yang berzina misalnya, yang berzina lebih parah lagi yang memperkosa. Lebih parah lagi yang memperkosa. Sedangkan yang memperkosa saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang terjebak zina. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada peluang. Cuman dari sekian banyak peluang-peluang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dosa ternyata yang Allah Subhanahu wa taala tutup untuk diampuni. Apa itu? Pertama ada di surah An-Nisa ayat yang ke-48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, syirik memang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi separah-parah syirik Bapak Ibu, masih ada yang lebih parah dari itu lagi. Syirik itu apa? Syirik itu mengakui ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Nyo tahu Allah itu ada. Nyo tahu Allah itu ada dan mereka mengakui Allah itu ada. Cuman mereka dibalik pengakuan mereka terhadap kekuatan, kebesaran, keagungan Allah itu, mereka juga mengakui keagungan yang lain. Di sekitar Ka'bah itu mereka pasang patung-patung. Nah, mereka sembah, mereka akui Ka'bah itu Baitullah, rumah Allah, tapi juga mereka mengakui menyembah patung-patung yang mereka bikin ini. Itu musyrik namanya. Itu masih mending juga lagi Bapak Ibu. Musyrik itu perbuatan mereka, tapi ada yang lebih berbahaya dari musyrik. Kalau mungkin selama ini kita kena musyrik, tapi ada yang lebih berbahaya dari musyrik. Apa itu? Mujahiyah. Mujahiyah tadi itu. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat yang ke-48 itu dosa syirik tidak diampuni. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53 semua dosa mendapat jaminan ampunan, dikecualikan kemudian oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 48, dan tambah pengecualian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 6069. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afan, semua umatku berpeluang mendapat ampunan. Semua umatku berpeluang mendapat ampunan, illal mujahirin, kecuali mujahir. Kecuali mujahir. Siapa yang mujahir itu? Mujahir itu dari kata jaharo. Jaharo itu jahar. Jahar itu nampak nyata. Mujahir orang yang menyatakan, orang yang menampakkan. Menampakkan apa? Menampakkan dosa.
Kalau menampakkan amal namanya ria. Menampakkan amal namanya ria. Nah, kalau yang ria ini amalannya tidak jadi bernilai. Amalannya tidak jadi bernilai. Tapi kalau yang mujahir, yang menampakkan dosa ini, dosanya menjadi bertambah. Dosanya menjadi bertambah. Ada orang yang mujahir, ada enggak Bapak Ibu? Merampoknya di tengah malam. Itu tadi yang disebutkan oleh Rasulullah itu, ayyamal ar-rajul bil laili amalan thumma yusbih wa qad satarahullah. Dia melakukan perbuatan dosa besar di tengah malam, lalu aman dosanya itu sampai pagi. Yusbih wa qad satarahullah. Sampai pagi Allah masih melindungi, masih menyuruhan dosa-dosanya tuh, masih menyembunyikan aib-aibnya tuh. Tapi pagi harinya carito ke orang. Ya fulan, amiltul bariha kadza wa kadza. Bro, tadi yang mau merampok. Bro, tadi malam mau berzina. Bro, tadi malam mau minum minuman keras. Ini yang menceritakan ke orang. Allah sudah sembunyikan aibnya itu. Itu kan aib. Dosa besar itu kan aib, Bapak Ibu. Nah, Allah sudah sembunyikan aibnya. Tadi malam mau mencuri katanya kan. Allah sudah sembunyikan aibnya, tapi dia yang membukakan kepada orang lain. Nah, bukan hanya itu Bapak Ibu. Kalau itu di zaman Rasul masih mending. Kini dengan kemudahan informasi itu lebih luar biasa lagi. Lebih luar biasa lagi. Ini idean kameranya, ngebuka jilbabnya, nyoba goyang-goyang. Ngegoyang-goyang di muka kamera tuh. Kalau ikut kok di kamarnya tuh mah, nyobuka jilbabnya, nyogoyang-goyang di muka kamera tuh di dalam kamarnya. Itu masih mending Bapak Ibu, masih mending. Tapi setelahnya rekam tuh, nyo upload, itu yang jadi masalahnya. Nyo upload, nyo masukan ke TikTok, nyo masukan ke Facebook. Dengan bangganya, beko di like oleh orang, di follow oleh orang lain. Orang beko kemudian, di mana tak kesalahan besarnya? Ketikanya membuka aurat di depan orang lain, ketikanya membuka aurat. Kalau di rumahnya masih mending, aman. Tapi di muka kamera masih mending, aman. Tapi setelah dia upload, berarti dia, itu dia Bapak Ibu. Nyoba goyang-goyang misalnya kan, goyang-goyang silakan goyang-goyang di muka di kamar awak surang. Nah, sambil olahraga apa segala macam terserah lah. Tapi beko di-upload ke yang jadi masalah, dicaliak di orang, dipacalian ke orang, Nah, kayak apa namanya? TikToker. Ya, kayak TikToker itu kan bukan tidak boleh. Memang tidak boleh main TikTok, Ustaz. Boleh silakan. Tapi ketika itu dilakukan untuk mengumbar kemaksiatan, nah, yang lebih berbahayanya Bapak Ibu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadi benci kepadanya? Nanti di surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 19 itu, lihat itu. Sungguhnya orang-orang yang hobi menampakkan keburukan-keburukannya di hadapan orang-orang mukmin. Itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Nanti lihat di surat An-Nur ayat yang ke-24. Ayat yang ke-19. Orang-orang yang hobi seperti itu nanti Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni dia. Dan itu banyak. Di mana tak kesalahannya? Kesalahan pertama, dia sudah mengumbar aurat. Itu kesalahan pertamanya. Kesalahan yang kedua, dia melecehkan Allah. Maka melecehkan Allah, Allah sudah tutup aibnya. Allah sudah tutup aibnya. Bukti sayangnya Allah ke dia, Allah tutup aibnya. Nah, tapi karena pembangkangannya terhadap Allah, ia melecehkan. Allah tutup kasih sayang Allah ini dengan membuka itu. Nah, itu melecehkan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, apalagi kesalahannya? Ketika aibnya itu diumbar kepada orang lain, ketika kesalahannya itu diupload kemudian lalu dicontoh oleh orang lain, dia telah melakukan dosa jariah. Dia telah melakukan dosa jariah. Dan dosa itu akan tetap mengalir padanya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita bermohon berlindung kepada Allah. Mungkin tidak kita yang yakin itu, mungkin tidak kita, tapi bisa jadi anak dan saudara kita.
maka mari kita selamatkan mereka. Apalagi kita apa-apa, kita punya tanggung jawab, Pak. Sampai perempuan tanggung jawab kita, orang tua perempuan kita, istri kita, saudara perempuan kita, anak-anak perempuan kita. Maka wajarlah di dalam hadis riwayat Ahmad itu Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah haramkan, ada 3 kelompok manusia yang Allah haramkan menikmati surga. Dan yang pertamanya adalah, yang ketiganya adalah ad-dayyus. Dayyus ini siapa? Alladzi yakirru fi ahlihi al-khabath, yaitu orang-orang yang membiarkan keluarganya terjerumus ke lembah kemaksiatan. Membiarkan keluarganya terjerumus ke lembah kemaksiatan. Makanya wajar kemudian firman Allah surah yang ke-66 ayat yang ke-6, At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu. Menjaga diri, oke, tapi tidak hanya menjaga diri. Wa ahlikum, jaga juga keluargamu. Jadi menjaga keluarga itu adalah bagian dari tanggung jawab kita. Menjaga keluarga itu adalah bagian dari tanggung jawab kita. Jangan sampai nanti keluarga kita terjebak. Kalau kita mungkin oke, kalau kita mungkin aman, tapi bisa jadi anak kita, bisa jadi saudara-saudara kita, saudara-saudari perempuan kita yang melakukan kejahatan-kejahatan, pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahkan bermujahir dia di dalam kejahatannya itu, menampakkan kejahatannya itu kepada orang lain, lalu kemudian dicontoh pula oleh orang lain, saudara kita nanti tidak terselamatkan. Kalau dia perempuan, kita juga dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali untuk pagi ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah, keluarga kita, saudara kita, kerabat karib kita dilindungi oleh Allah dari sifat al-mujahir ini. Mohon maaf, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.